Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senior pendengar. Selamat datang di podcast Pebisnis Nggak Ada Pensiun. Tempatnya kita ngobrol santai seputar kiprah para seniorpreneur atau para pemilik usaha, pemilik bisnis yang sudah tidak muda lagi. Kemudian juga ada bicara tentang seputar coaching dan kenapa semangat berbisnis itu nggak pernah pensiun. Podcast ini dihadirkan bagi Anda semua, para pebisnis, dari sebuah agregator eh, lansia gitu ya, Nesia ya karena kepedulian kita kepada para pebisnis. Bersama saya Coach Novianto dan ada Coach Ihsan. Halo, Apa kabar Coach Ihsan? sehat, Coach. Coach Novi gimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat Coach Ihsan. Ya, jadi kita ketemu di kesempatan yang luar biasa ini Coach Ihsan gitu ya. Membahas seputar pebisnis gitu ya dan coaching serta kita akan sharing-sharing pengalaman-pengalaman kita dan para pelaku bisnis nih Coach Ihsan ya. Ya, benar sekali, Coach Novi. Ya. Di episode perdana ini kita akan bahas topik yang mungkin eh, bakal bikin banyak orang senyum-senyum sendiri nih gitu ya Coach Ihsan. Hmm. Kenapa sih pebisnis itu nggak kenal kata pensiun, gitu kan? Menarik nih Coach Ihsan. Yes. Eh, Padahal di luar sana kita denger gitu ya, apa namanya banyak yang berkata gitu. eh, Justru pada saat sudah usia tidak muda lagi gitu ya, eh, pengennya orang pen istirahat gitu Coach Ihsan ya. Gimana kalau Coach Ihsan? Nah, itu tuh kalau mindsetnya kalau udah nggak muda pengen istirahat, Ya, berarti dia menjalani hidupnya saat muda itu ya. menderita, Coach. Waduh, serem kali gitu Coach Ihsan gitu ya. Insya Allah dengan kita apa namanya simak obrolan kita santai di sini, Coach Ihsan gitu ya di pensi pebisnis nggak ada pensiun ya apa namanya penderitaan-penderitaan penderitaan-penderitaan sebelumnya itu bisa bisa terobati gitu ya dan bahkan bisa ada harapan-harapan, ada motivasi gitu ya, dorongan-dorongan untuk tetap bisa produktif, bisa tetap aktif gitu ya meskipun usia nggak muda lagi gitu Coach Ihsan ya. Nah, malahan, Coach, saat usia Ah, sudah tidak muda, yang mm-mm. namanya pebisnis seperti topik kita ini, di Ya, channel kita ini pebisnis nggak ada pensiun, ya. mereka itu makin tua makin jadi, Coach. Wih, Ya, ibarat kelapa kali Coach ya, makin tua makin banyak santannya gitu ya. iya dong. Hmm. Nah, itu makanya ketika pebisnis ya, Ya, itu tentu punya pandangan, ya, fokus, ya, ya, energi dan eh, kebiasaan yang berbeda dengan para teman-teman yang lain ya di perusahaan ya, seperti ya, karyawan gitu yang ya, bekerja di sebuah perusahaan. ya, Nah, pebisnis ini cenderung seperti yang kita amati ya banyak para pebisnis yang cenderung menghadapi tantangan day by day bagaimana bisnisnya itu bisa survive ya bertahan bisa menghadapi tantangan-tantangan ya ya, bisa ya, merespon dengan tepat membuat strategi inovasi dan lain sebagainya ya, sehingga membuat mereka itu akan berpikir terus mengembangkan bisnisnya. ya, Nah, kalau pebisnis yang memikirkan sistemasi bisnis, memikirkan pengembangan bisnis, dan melihat bisnisnya sedemikian rupa mencapai apa yang mereka impikan dan mencapai visi bisnis yang diinginkan, sepertinya tidak ada kata pensiun, Coach. Ya, kita ya, tahu sendiri seperti pebisnis-pebisnis contoh eh, almarhum Bob Sadino kalau di lokal itu udah betul. tua gitu ya waktu itu ya masih Udah tetap aja. lansia kali Coach, sudah lansia. Iya, udah lansia gitu ya. Ah, Dan juga ada Warren Buffett dan ya, banyak pebisnis lain yang ya CEO-nya Virgin gitu ya. ya, Dan banyak lagi ya ya, yang seperti Bill Gates juga dan lain sebagainya. Artinya tidak ada kata pensiun ya bagi mereka pebisnis yang punya pandangan terhadap bisnisnya itu mendekati apa yang mereka ingin capai, ingin eh, apa impian yang mereka ingin gapai gitu, Coach. ya. Oke, baik. Jadi seniorpreneur adalah teman-teman yang menyimak acara ini, mau baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang terkasihi yang memang
mereka mungkin menjalani masa persiapan pensiun kali gitu ya, atau para pebisnis juga yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Yuk kita simak obrolan kita kali ini, dan insya Allah kita akan secara rutin ya, kita akan bahas, kita akan obrolin, diskusikan apa yang jadi kisah nyata dari klien-klien yang bikin kita sendiri termotivasi gitu ya, dan kita akan kupas apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka jalani gitu ya, di podcast bisnis nggak ada pensiun. Oke, Ya. Coach Susan, menurut Coach Susan, apa sih eh, yang terpikir sama orang gitu ya kalau dengar kata pensiun gitu? Mungkin Coach Susan punya, kalau kalau saya sendiri sih dengar kata pensiun itu ya udah tua gitu ya, udah udah bekerja lama gitu kan di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan, karena bapak saya sendiri itu ya emang pegawai negeri gitu ya, zaman waktu itu gitu ya, begitu pensiun itu ya sudah tidak lagi pergi ke kantor gitu ya, apa namanya ya sudah ada di rumah saja gitu loh kan. Nah, kalau khususan sendiri mungkin ada pendapat atau pandangan lain. Yes, Coach. Eh, saya teringat ya waktu Ya. masih sering tuh ngisi-ngisi sesi training masa persiapan pensiun. Itu dulu Oh, 10 tahun, oke. belasan tahun lalu. Oke. Saat itu ya senang berbagi, memberikan motivasi untuk para calon pensiunan ya yang mau Hmm. Mm-mm. berbisnis gitu ya. Apakah Oh, mereka nanti oke. saat pensiun eh, ada apa namanya dana yang mereka bisa gunakan untuk kalau kata saya tuh bilangnya sukses di karir kedua gitu ya. Wih. Oke, 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 Nah, oke. tapi memang para karyawan yang ikut pelatihan tersebut ya Ya, saya nggak bisa generalisir, tapi ya. intinya yang ikut dalam kelas tersebut tidak semua coach yang bisa berhasil ya menjadi pengusaha. Hmm. Karena Oke. kenapa? Kita melakukan assessment, kita melakukan follow up gitu ya, kita melakukan research. Apakah setelah dilakukan training motivasi dan pelatihan persiapan pensiun tersebut, seberapa banyak sih yang berhasil nih memulai bisnis mereka? Nah, Oke. nyatanya itu nggak Ya. lebih coach dari 10% gitu ya. Dari seluruh peserta hanya 10% gitu ya. Iya, Wih. hanya Oke, oke. 10% dan memang sebagian dari 10% itu sudah menjalankan usaha sejak mereka muda. Oh, oke. Ya, walaupun mereka sedang bekerja di usia 30-an itu mereka memang sudah ada bisnisnya gitu ya. Hmm. Nah, Oke. kemudian inspirasi pebisnis nggak ada pensiun kita sebagai coach gitu ya. Saya Ya. didatangi banyak pengusaha yang sebagian besar itu memang sudah tidak muda. Ya rata-rata usianya di atas saya 10 tahunan gitu ya. Nah, Wih. Oke. itu pernah datang nih coach. Ya ini Hmm. ceritanya minta ketemu, kemudian cerita bahwa dia nggak punya lagi motivasi bisnis. Ya, dia nggak punya motivasi berbisnis seperti apa bisnisnya mau dikembangkan. Memang bisnisnya masih ada, ya kan? Karyawan dan customer masih ada, brandnya juga masih eksis gitu ya, sering eh, masuk TV pada kala itu. Tapi dia mengatakan kepada saya bahwa ini pasangan suami istri ini couple gitu ya. Kami tidak punya motivasi berbisnis lagi, coach. Gitu. Hmm. Nah, alasannya Apa? kenapa? Ah. Gitu kan? Saya tanya. Ya, kita sudah dapatkan apa yang sebenarnya di awal kita pikirkan kenapa kita memulai bisnis. Mulai dari Oh. naik haji ya, pakai uang cash beberapa kali, punya aset. Ya, anak-anak itu sudah pada kuliah dan sebagian besar ya itu semuanya pada udah nikah. Itu kayak oke. Terus apa alasan kuat kita lagi ya menjalankan bisnis ini gitu ya? Apa alasan kita untuk meneruskan bisnis ini gitu kan? Oke, Nah, mereka oke. nggak punya grand why atau mereka nggak punya visi besar untuk bisnis mereka sehingga mereka tidak punya motivasi lagi. Nah, di saat itulah ketika digali dan ketika dilakukan diagnosa bisnis ya, jadi setiap pebisnis ya coach ya kita Ya, ya. eh, bertemu eh, ada sebagian memang sudah bisa masuk ke dalam eh, tahapan diagnosa bisnis ya ketika business owner mau dibantu dengan metodologi coaching. Nah, di situ oke punya potensinya, punya anak yang bisa meneruskan juga gitu ya. Nah, Ya. semenjak itu diteruskan di dalam tahap program coaching bersama saya. Nah, Hmm.
Itu kan sudah hampir 10 tahun lalu juga. Nah, Ya. sekarang-sekarang ini kembali memori saya teringat ya ke Hmm. ke keadaan atau kondisi itu gitu ya, yang mengingatkan saya, wah, eh, pasti banyak lagi nih yang perlu kita jangkau ya. Ya. Nah, beberapa juga yang lain juga para pebisnis yang sudah nggak muda, tapi mengidam-idamkan coach bagaimana sistemasi bisnis, bagaimana Oh, bisnis yang katanya autopilot lah segala macam. Nah, tapi sampai usianya nggak muda, udah 20-30 tahunan berbisnis, nggak pernah kejadian. Inilah inisiasi kenapa kita buat namanya podcast pebisnis nggak ada pensiun. ya. Gitu. Jadi jadi mindset pensiun itu sebenarnya cocok nggak nih untuk para pebisnis nih, Kun? Ya, cocok asal. Asal Asal. dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, Hmm. seperti yang tadi Coach Novi tanyakan ya, Ya. istilah pensiun ini seperti apa? Nah, ada dari berbagai sumber, salah satu sumbernya mengatakan bahwa pensiun itu adalah kategori yang ditentukan oleh dalam penelitian tersebut Ya. bahwa mereka sudah tidak melanjutkan atau menjalankan pekerjaan mereka, gitu ya. Pekerjaan sehari-hari mereka sebelumnya gitu ya. Betul, betul. Oke. Sementara kalau kita lihat pebisnis yang tadi yang melihat bagaimana bisnisnya itu bisa terus berkembang, ya kita lihat sekarang banyak pebisnis ya kita nggak usah sebut namanya, ya Ya, baik ya. lokal maupun yang di Global, interlokal, yang global. interlokal. Ya, mereka akan terus mengakuisisi dan tanda kutip reach kah atau jangkauan pelanggan kah apapun itu gitu untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Itu Oke. makanya kita tentukan topik tepatnya ini ya, Podcast kita channel ini ya. ya podcast Ah, kita ini, ya, pebisnis nggak ya, ada pensiun. Jadi pebisnis nggak ada pensiunnya sampai ya. dia nggak bisa lagi melakukan pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan. Ya, benar. Jadi sekali lagi seniorpreneur gitu ya, para pemilik bisnis yang sudah tidak muda lagi, ya, kita nggak bilang, kami nggak bilang sebagai pebisnis yang sudah tua gitu ya, tapi pebisnis yang sudah tidak muda lagi. Ya, channel ini atau podcast ini diinisiasi oleh Nesia, ya, sebuah agregator bisnis yang menghubungkan para stakeholder yang punya kepedulian pada lansia di tanah air khususnya gitu ya. Insya Allah bisa bisa berkembang ke mancanegara nih khususan gitu ya, Nesia juga gitu ya. Yang Amin. ya yang jelas Nesia ini punya kepedulian yang tinggi gitu ya pada pada lansia berdaya gitu ya. Nah, kami sebagai business coach, saya dan Coach Isan, kita mau mengangkatnya, memperkuatnya dari Nesia ini, eh, apa namanya? Ada sudut pandangnya tentang pemberdayaan tadi ya dari sisi ekonomi, kesejahteraan gitu ya Coach Isan ya, baik Ya. secara biologis, sosial gitu ya, eh, psikologis gitu. Nah, menarik nih tulisan gitu ya tentang apa pebisnis nggak ada pensiun gitu ya. Insya Allah nanti di episode episode yang akan datang kita juga akan bahas eh, apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh para seniorpreneur ini gitu ya, atau bahkan juga bagi pebisnis muda gitu ya, yang yang melihat apa pentingnya untuk kita sama-sama belajar dari podcast ini gitu ya. Gitu ya Coach Isan ya. Yes. Nah, Oke. benar banget. Coach Jadi Isan, apa? Silakan Coach Isan. ya, jadi kita akan mengungkap ya, mengungkap hal yang bisa diungkap seputar experience coaching ya yang kita lakukan sehingga Betul, betul. tidak ada kata ini disclaimer dulu nih ya, tidak ada Ya, kata benar atau salah sebenarnya dalam sharing ini. ya, ya. Tujuan kami hanya bagaimana menjangkau teman-teman ya audiens. Apakah Anda pebisnis yang memang sudah nggak muda atau masih muda? Silahkan saja ya, jangan lupa subscribe channel kita ini dan intinya adalah bagi yang nggak muda bisa ngeliat bagaimana pandangan Anda, visi Anda terhadap diri Anda dan bisnis Anda ke depan. Sehingga Ya, memang benar-benar disiapkan dari sekarang gitu ya. Tapi ya. bagi yang sudah nggak muda, di sini ya kita mau ucapin pertama ya eh, congratulation gitu ya. Anda Ah, bisa betul. bertahan menjalankan bisnis Anda itu sudah eh, good gitu ya. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan apa yang Anda selama ini
idamkan gitu ya. Apakah ya, Anda sudah melihat bisnis Anda ideal? Apakah bisnis Anda itu sudah Anda rasa terarah, terkontrol, ya, tersistem, terukur, terstruktur, dan seterusnya. Nah, ya, ini yang menjadi tempat bagi Anda juga bisa menyadari ya. Seperti apa sih bisnis? Ya? Kenapa kita pilih kata pebisnis, Coach Novi? Itu ya. juga bisa kita bagikan. Iya, betul, betul. Ya, kalau bagi saya sendiri khususnya cenderung banyak teman-teman pelaku UMKM khususnya gitu ya. Mereka belum belum punya mindset membangun apa yang mereka sedang usahakan gitu ya. Itu menjadi sebuah entitas bisnis gitu ya. Cenderung pola kerja mereka, saya tidak menyatakan salah sekali lagi, tapi mereka masih melihatnya mereka mampu memproduksi, mereka bisa memproduksi suatu produk gitu ya atau jasa, eh, namun itu belum dibentuk menjadi sebuah kondisi bisnis yang ideal ya. Namun dalam perjalanannya mereka menemukan pembelajaran seperti lewat podcast ini gitu ya, atau mereka bahkan langsung menghubungi saya atau Coach Isan untuk mengikuti program personal coaching atau business coaching one on one gitu ya. Nah, saya mengatakan mereka sedang ada dalam tahap pengusaha. Kenapa dalam tahap pengusaha? Karena mereka sedang beralih mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seorang pebisnis gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Christian tadi, sebuah bisnis yang kondisinya ideal itu adalah mereka punya arah, mereka punya kendali atau terkontrol gitu ya. Kenapa? Karena mereka terstruktur ya, dan ada sistem di dalamnya, kemudian itu semua bisa diukur dan itu dilakukan secara konsisten ya. Nah, untuk bisa konsisten tadi itu gitu ya, itu yang yang cenderung kita akan mendampingi teman-teman semua gitu ya, para seniorpreneur maupun pebisnis muda juga untuk bisa melihat bahwa oh iya, ada sesuatu yang bermakna dari apa yang teman-teman semua sedang lakukan saat ini gitu. Gitu ya konsisten ya. Yes, ya. Jadi selain itu melatih komitmen dan konsistensi ya. Ya, betul. Ya, Nah, bagaimana itu. mereka nanti bisa melihat bisnisnya itu melalui heli view ya, Ya, melalui di zoom out gitu ya, setiap per minggu, per bulan, per quarter, per semester, master per gitu ya. tahun gitu ya. Ya, Jadi ada coach yang mendampingi untuk mereka bisa lihat apa yang menjadi blind spot mereka. ya. Ini ngomongin ngomongin blind spot, mungkin Coach Isan punya eh, contoh kasus kali gitu Coach yang bisa kita jadikan apa ya, paling tidak inspirasi gitu ya. Mungkin ada klien gitu ya, atau coach yang usianya sudah tidak muda lagi gitu loh Coach Isan. Ya, oke. Eh, Cenderung pebisnis yang tadinya dagang ya, tadinya mereka Iya, iya, melakukan aktivitas dagang. iya. Ya, ada satu klien saya dulu, dia bisnis distribusi air minum ya, Air distribusi apa mineral, tuh? Air air mineral mineral. ya, Oke. ya AMDK, Eh, ya. nah, Air minum air dalam minum kemasan. dalam kemasan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ya sebenarnya nggak perlu banyak hal untuk bangun sistem itu sebenarnya dia udah untuk cuma ngambil barangnya di di suppliernya dan seterusnya itu ke Oh, agen-agen saya itu sebenarnya ngambil dari supplier, saya pikir dari buka keran aja gitu Coach. ya itu ada memang dari dia ada brand brand tersendiri ya Iya, ya iya, brand iya, iya. tersendiri. Lanjut, Ah, lanjut Coach. yes. Jadi blind spot yang dia nggak sadar adalah di akhir kita program ya, bahwa begini, ini sharing ya, ini bukan Ya, benar atau salah. Saya juga nggak sebutkan siapa pebisnisnya. Saya yakin kalau pebisnisnya lihat dia bisa bisa dapat learning and grow ya dari ya, dari cerita kita. Nah, cenderung pebisnis atau saya nggak bisa generalisasikan pebisnis laki-laki dan perempuan lebih baik yang mana enggak, tapi keduanya itu adalah para individu yang tangguh-tangguh sebenarnya. oke. Nah, si katakanlah ibu ini gitu ya, memang dalam tahapan membangun sistem bisnis ya itu memang nggak mudah kan gitu Ya, karena menuntut fokus, energi, waktu dan itu nggak apa namanya nggak enak gitu ya ya, ya ada konflik sisi
macam-macam ya. Ya, Nah, ya. saat perjalanan bangun sistem aja di awal itu sudah ketemu tuh bagaimana tadinya kasirnya bagus, ternyata ada terjadi praktek eh, Penipuan, penipuan. penggelapan. Ya, katakanlah apa ya, kalau dugaan ya, Ya, dugaan. sebutnya gitu ya, dugaan. Ya, dugaan. Nah, tapi ngakunya ya penipuan gitu ya. Nah, jadi eh, sebenarnya awal yang bagus itu untuk menemukan jadinya kalau saya ngelihatnya gini coach, kita itu nggak sebagai pebisnis ya, kalau teman-teman sebagai pebisnis, kalau karyawan melakukan penipuan atau dan semacamnya, bisa jadi itu salahnya eh, owner yang juga berkontribusi karena tidak membangun sistem yang bagaimana eh, baik gitu. Ya, Nah, singkat cerita, ini juga proses coaching itu kan unik ya. ya. Kadang-kadang karena sudah banyak aktivitas, jadilah yang terakhir saya dengar kabar itu mungkin 2-3 tahun lalu bisnisnya sudah dijalankan oleh pengelola. Nah, Profesional. profesional yang katanya nggak perlu dibayar lah segala macam yang kayak gitu. Wah, seru tuh. Eh, jadi saya bilang, nah bisnisnya kan sistemnya belum jadi nih. Nah, sementara program coachingnya sudah berakhir gitu ya. Nah, dalam prosesnya juga nggak mudah karena memang ketika digali memang si ibu pada dasarnya pengen yang bisnis itu nggak usah yang gimana-gimana gitu ya. Nggak usah yang capek-capek gitu ya. Banyak nih Oh, ibu-ibu oke, yang pengennya oke, gitu. oke. Oke, karena pikir oh ya suami saya kan masih mampu sebenarnya suami saya yang punya. Jadi gitulah itu Oh, oke. common lah gitu kan. Ya, ya, Pada umumnya kan individu tuh mencari kebahagiaan dan menghindari sengsara gitu ya. Nah, ya. kembali ke tadi tuh saya izin sharing gitu ya. Eh, pada pada kabar terakhir itu disebutkan, wah ini ada profesional yang keluar dari perusahaan, katakanlah lembaga keuangan gitu, Hmm. menawarkan diri untuk mengelola dan nggak perlu yang seperti apa bagaimana. Nah, itu kan sangat begini, sangat sangat gapnya sangat tinggi gitu coach antara si ibu ini sebagai owner membangun sistemnya itu di luar aktivitas bisnis gitu ya, ya ini masih UKM lah katakanlah begitu ya. Sementara ada yang datang menawarkan gain creator gitu ya, kalau kita dalam membahas value mapnya, value proposition design. Nah, ini maaf teman-teman, kita spill Lompat-lompat dikit ya, spill-spill. toolsnya kita gitu ya. Eh, Nah, pain dan gainnya atau bukan penderitaan atau tantangan membangun sistem itu kemudian dibandingkan dengan tawaran ibu tenang aja, kita yang handle, nah ibu bisa lakukan bisnis lain ya udah. Nah, saya tanya apa load kontrolnya Bu? Ya omsetnya sudah ditargetkan sekian coach. Oke, dari mana ibu tahu? Apa alat yang buat ibu bisa tahu bahwa proses pencapaian target itu bisa terkontrol? Nggak ada. oke, oke, oke. Nah, tadi ya membahas blind spot. Pertanyaan-pertanyaan kita para coach ya bisnis gitu ya, memang eh, mengungkap ya, memfasilitasi teman-teman pebisnis itu mengungkap apa yang akhirnya dia eh, belum sadari gitu, gitu coach. Itu sih Jadi, pengalamannya. oke, jadi sebenarnya si ibu itu eh, masih termotivasi atau masih punya motivasi nggak untuk aktif di bisnisnya atau dia sendiri di usia yang sudah tidak muda tadi itu dia tetap tetap punya motivasi untuk tetap aktif atau gimana, Coach? Ya, sebenarnya menjadi impian itu ya. Saat itu kan suaminya tidak berada di kota yang sama. Ya. Ada dinas lah di luar kota. Eh, Oh, Saat suaminya kembali gitu ya, eh, ya, bersatu lagi, kumpul lagi bareng itu aktivitas bisnis itu ya sudah tidak begitu intensif difokuskan, lagi. ya tidak intensif ya, dikembalikan kepada suaminya yang mengontrol. Jadi ya Oh, oke. memang apa ya, eh, mungkin pengennya perempuan tuh pengen diratukan gitu ya. Oh, iya, 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 iya. Jadi saya pikir
Oh, oke oke ya, selama masih ada cash in cash out, ya bisnis masih oke, ya mungkin baginya sudah cukup begitu. Ya, Ya itu ya, coach. ya. Oke, menarik. Senior sekalian barusan ada salah satu apa namanya contoh kasus gitu ya yang real dari Coach Isan gitu ya bersama eh, kliennya gitu ya yang sudah mengalami bisnis coaching gitu ya. Insya Allah dari apa yang disampaikan oleh Coach Isan barusan kita dapat pembelajaran sama-sama semua gitu ya. Kenapa eh, mungkin ada perlunya bisnis itu dibuatkan sistem gitu ya, sistemasi gitu ya. Ter apa namanya istilahnya coach konsolidasi apa istilahnya terkonsolidasi Terintegrasi. terintegrasi gitu ya sehingga sehingga kondisi bisnis ideal tadi yang saya sampaikan tadi ya ada arahnya gitu ya kemudian ada kontrolnya ada strukturnya gitu ya ada sistemnya ada alat ukurnya tadi kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh Coach Wisan gitu ya bahwa ada alat ukurnya gitu ya bagaimana cara mengukurnya gitu ya ada sistem tadi gitu ya apa yang dipakai gitu ya untuk memastikan untuk meyakinkan atau untuk menunjukkan gitu ya bahwa memang hasil kinerja apa namanya si bisnis itu memang menuju pada arah yang mau dicapai gitu ya khususnya Yes. dan itu perlu dilakukan secara konsisten apa namanya dan ditunjukkan oleh apa yang disampaikan oleh Kosisan tadi yang dilalui oleh si klien Kosisan. Pertama dia memutuskan untuk menyelesaikan program coachingnya dan rupanya dia memang hanya ingin apa namanya karena kondisi LDR tadi gitu ya makanya terpaksa dia menjalankan apa namanya roda bisnisnya tadi itu gitu ya sampai dengan si pasangannya itu kembali ke pangkuan gitu ya ibu pertiwi gitu ya sehingga apa namanya semua aktivitas bisnis itu kembali dijalankan oleh sang suami gitu ya sang pangeran yang datang tadi gitu ya wah menarik gitu kan nah eh, di sini insya Allah teman-teman juga bisa apa senior penerus sekalian bisa melihat bahwa bisa jadi teman-teman perlu menemukan alasan utama apa bagi teman-teman kenapa bisnis teman-teman atau teman-teman sebagai pebisnis itu nggak nggak kenal pensiun gitu ya Coach Zan ya Ya. jika memang bisnis itu sesuatu yang memang menjadi kendaraan bagi teman-teman apalagi itu jadi satu-satunya kendaraan gitu ya karena bisa jadi teman-teman juga masih aktif gitu ya bekerja dan seperti apa namanya hal-hal apa namanya kondisi yang ada di luar sana gitu ya di instansi pemerintah maupun di swasta itu teman-teman saat ini sedang ada di masa apa persiapan pensiun seperti ceritanya konsisan tadi juga konsisan sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya beberapa tahun yang lalu itu kerap kali berbagi di event eh, bagi para apa, pekerja gitu ya profesional itu di masa-masa mereka mempersiapkan masa pensiunnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman pertama itu perlu menemukan alasan utama apa gitu ya, kenapa teman-teman eh, perlu bisnisnya atau melakukan bisnisnya itu nggak pensiun atau nggak ada kata istirahat gitu ya, tulisannya. Ya. Menarik tulisan itu kan. Nah, ada satu pertanyaan nih, Coach Susan, yang juga menggelitik pemikiran kita juga gitu ya. Apakah apakah bisnis itu menjadi jalan hidup atau eh, sebuah hanya sebuah profesi gitu ya? Hmm. Nah, izin izin berbagi kalau eh, dari salah satu orang klien saya gitu, Coach Susan, gitu ya, yang memang belum belum masuk masa pralansia apalagi gitu ya, tapi mereka melihatnya bahwa eh, mereka membangun bisnis itu menjadi apa namanya eh, tumpuan hidupnya mereka gitu loh Ustaz. Ya. Karena si yang menjalankan bisnisnya memang si istri gitu ya. Suaminya masih berdinas di sebuah rumah sakit gitu ya. Memang profesinya itu adalah pendamping juga bagi eh, apa namanya eh, pasien-pasien orang-orang yang punya ketergantungan bukan hanya terhadap obat-obatan tapi misalnya kayak game gitu ya atau Hmm. gadget kayak gitu. Nah, namun memang eh, sang suami ini statusnya itu bukan kayak karyawan tetap di rumah sakit tersebut.
pada saat ada kasus gitu ya, baru si suaminya dihubungi. Ya alhamdulillah sih, sampai dengan saat ini gitu ya si suami itu masih aktif. Namun si klien saya ini dalam perjalanannya, suaminya tadinya tidak tidak mengizinkan nih ada ikut coaching nih kosan. Hmm. Atau kalau tidak mengizinkan sih enggak, tapi ya silahkan aja. Tapi ngelihatnya nggak ada untungnya ikut ikut coaching gitu loh katanya. Menarik nih kosan gitu ya. Ya, Nah, menarik, menarik. tapi dalam perjalanannya gitu ya, dalam setengah tahun dari kontrak kerjasama kesepakatan coaching gitu ya, tiba-tiba si suami melihat bahwa gue mau juga dong jadi karyawan di usaha lo gitu katanya. Nah, eh, ini yang menjadikan suatu keadaan yang membahagiakan bagi si istri gitu ya, yang menjalankan bisnis ini gitu ya, karena eh, kan mereka sebelumnya beberapa waktu yang lalu coach itu mereka sudah menjalankan bisnis tersebut dan berada di puncak kejayaannya mereka gitu, kesuksesan mereka bisa punya sampai ada beberapa toko gitu ya, beberapa Hmm. cabang gitu ya dari usaha yang dibangunnya gitu ya. Namun secara perlahan itu dan pasti gitu ya tokonya pada tutup-tutup gitu loh. Bisnisnya menuju pada apa namanya kehancuran gitu ya. Waktu bertemu dengan saya, eh, apa namanya, eh, ada pemikiran. Jadi ceritanya ketemu bisnis coach untuk memastikan apakah ini bisnis akan saya teruskan atau saya tutup aja gitu loh kan. Ya, saya bilang ya maunya apa gitu loh kan. Saya masih ada kepikiran ini bisa akan begini. Ya, terus apa yang bisa dilakukan? Saya tanya gitu kan. Ya, saya bisa mulai ini masih ada dana sekian segala macam. Oke gitu kan. Apa yang bisa mulai dari sana gitu loh kan. Hmm. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah sampai dengan si suaminya melihat mau dong gue juga jadi karyawan di tempat lo gitu loh kan. Nah, si istrinya lebih pinter nih gitu loh kan, gue nggak mau lu cuma jadi karyawan, lo ikut coaching sama gue sama coach Novi, dia bilang katanya sih gitu. Si istrinya minta izin sama saya gimana ya, hayo saya bilang itu kan pasangan hidup ibu gitu loh kan. Kalau beliau dari kondisi yang tidak apa namanya tadi, menolak tidak tapi juga menyatakan bahwa ini nggak ada pentingnya gitu loh coaching gitu ya, terus sekarang itu melihat bahwa dia mau terlibat dalam dalam apa yang dilakukan oleh istrinya gitu ya, ya bagus lah buat buat mereka saya bilang gitu kan, buat buat beliau itu khususan. Jadi eh, bagi si ibu ini adalah eh, akhirnya sebagai pebisnis itu bukan 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 cuma sekedar profesi ya. Eh, Alhamdulillah putra putri mereka ada 4 orang coach, masih kecil-kecil gitu ya, Ya. dan di setiap kali sesi coachingnya itu juga luar biasa, ada backsoundnya tuh si anaknya minta inilah itu segala macam gitu loh kan. Eh, Tadi seperti Coach Zan sampaikan gitu ya, saya juga sepakat bahwa para pebisnis ini tangguh luar biasa gitu ya, dengan segala situasi kondisi yang mereka jalani, yang mereka hadapi gitu ya, mereka bisa mau punya komitmen gitu ya, dan konsisten apa namanya melakukan sesi coaching gitu ya, meskipun ada beberapa home fund yang kalau saya galak konsisten gitu kan, ada kesepakatan home fund perlu dikerjakan sampai sekian lama, nggak dikerjain bayar denda saya bilang gitu kan. Sempat terkena denda juga nih si ibu gitu loh kan. Itu jadi eh, eh, dari salah satu klien saya ini gitu ya, saya bisa mengatakan bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar profesi. Itu yang bisa eh, apa namanya teman-teman seniorpreneur di posisinya atau calon apa namanya seniorpreneur gitu ya, bisa Hmm. perlu melihat bangun bisnis itu bukan hanya sekedar tadi seperti kalau saya sampaikan gitu loh kan, bukan hanya cari duit gitu ya, bukan hanya cari materi gitu ya, bisa jadi itu adalah eh, jalan jalan hidup sana gitu. Itu Coach Susan. Ya, ya. Nah, itu dia. Ketika namanya hidup, bisnis akan terus hidup ya. Ya, Ketika ya, kitanya masih ada, walaupun udah nggak muda, bisnis sih harusnya masih ada. Bahkan kalau sudah nggak ada, bisnis itu tetap ada, itu menjadi pilihan yang sangat-sangat mungkin dilakukan. ya, 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 Oke, jadi kalau teman-teman ya sudah mendengar dan kemudian sudah mencari-cari nih mentor atau coach yang cocok, yang ngerti gitu ya sama kebutuhan dan apa target pencapaian teman-teman ya di sini di pebisnis nggak ada pensiun. Silakan nanti teman-teman bisa hubungin ya di deskripsi untuk kita bisa apa namanya kasih
atau berikan diagnosa awal gitu ya. Kita kasih Ya, kuesioner untuk membuat teman-teman sadar ini tipe pebisnis kayak kayak saya ini modelnya bisa nggak ya mengembangkan bisnis. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu ya. ya, ya. Oke. Oke, Gusten, kayaknya waktu kita udah nggak banyak nih ya. Mungkin Ya, ada refleksi atau renungan atau ada insight dari episode perdana kita ini, Gusten. ya, ya ini episode perdana di mana topik kita sekarang ini adalah pebisnis nggak ada pensiun ya. Betul, betul. Ya, sesuai dengan nama podcastnya. Dan alhamdulillah saya perlu menyampaikan ya, Ya, kita bersyukur ini sudah dimulai karena di tengah kondisi-kondisi yang mungkin tidak memungkinkan waktu dan wadah yang mungkin kita belum ideal gitu ya, tapi tetap ya, kita lakukan, tetap kita laksanakan. Mau doanya teman-teman, silakan di subscribe dan nanti kita akan lihat apakah ini mungkin memungkinkan untuk kita buat di dalam studio gitu ya, studio yang lebih ya, proper lagi. Nah, refleksinya adalah ya, yang pertama pebisnis itu menganggap bisnis sebagai panggilan hidup, ya, cenderung akan lebih bisa ya melihat bisnis sebagai hal yang positif, bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana memberikan dampak ke banyak ya, orang ya, bukan hanya ke dalam pribadi dan keluarga mereka, tapi ke banyak orang. ya. Kemudian namanya bisnis perlu sukses alias suka proses, Coach ya. Jadi Oh iya, selalu ada tantangan. Tadi contoh kasus yang Coach Novi cerita itu itu saya tertarik ya untuk mendengarnya dan kalau dari saya tadi saya bagikan adalah hal-hal yang sebenarnya ketika kita nggak kuat ya, when the why is not clear ya, the how is not easy gitu ya. Kalau why-nya, alasan kuatnya itu nggak clear gitu ya, maka cara-cara kita membangun bisnis ya, cara-cara kita melakukan sistemasi bisnis itu nggak mudah. ya, Nah, ya, Uh, so teman-teman kalau ingin membangun bisnis alias melakukan sistemasi bisnis, memberikan dampak kepada orang banyak gitu ya, silakan Anda memikirkan bisnis ideal Anda seperti apa dan mulai nanti di subscribe, kemudian di download tuh link yang ada di deskripsi. Itu aja sih Coach Novi, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ke banyak episode selanjutnya. ya. Oke, baik teman-teman. Kalau hari ini kita masih semangat, bukan karena kita belum tua, tapi karena semangat kita eh, belum padam. Gitu ya, Coach Isan ya. Wih, seru Yes. banget tuh kata-katanya gitu kan. Baik, rekan-rekan pebisnis, seniorpreneur gitu ya, maupun yang belum seniorpreneur. Insya Allah, Alhamdulillah kita sudah selesaikan episode perdana kita ya. Kenapa bisnis nggak pernah pensiun gitu ya? Insya Allah kita akan sambung obrolan kita, sharing-sharing kita gitu ya. eh, apa di episode-episode yang akan datang. Nanti kita akan eh, bahas eh, baik itu tentang bisnisnya, baik itu tentang kiprah para seniorpreneur gitu ya, ataupun juga ya nanti ada hal-hal inspirasi yang lain yang seru-seru tentunya gitu ya untuk bisa kita jadi inspirasi gitu ya Coach San ya. Yes. Oke, baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu. Temu jumpa kita di episode perdana. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang datang. Coach San, thank you banget buat ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama Coach Novi. Ya, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pebisnis makin gak mudah, makin jadi. Mantap.